Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena berhubung sekarang tanggal 3 bulan 6, maka absen 9 silakan memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Nurul. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut ke materi, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Nanti kalian jawab hadir apabila Ibu panggil namanya. Ismi? Hadir Ibu. Gita? Hadir Ibu. Silvi? Hadir Ibu. Bella? Hadir Ibu. Eva? Hadir Ibu. Nurul? Hadir Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi baru pada pagi hari ini? Siap Ibu. Nah, sepertinya kok kayak kurang semangat gitu. Kita adakan sesi ice breaking dahulu ya. Jadi nama ice breakingnya adalah clap, boom, dan juga pen. Ibu ingin kalian berpasangan dengan teman sampingnya berdua. Lalu kalian siapkan bolpen di meja satu aja, siap pasang. Nah, ikuti instruksi dari saya ya. Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk meja satu kali. Kalau ibu bilang dan juga berteriak pen, kalian siap belum? Kalian siap-siap cepet-cepetan ambil bolpen di meja kalian ya. Nah, yang kalah, jadi ibu berikan 3 kali putaran. Yang kalah akan mendapatkan punishment menarik dari saya. Jadi jangan sampai kalah ya anak-anak. Baik, kita mulai ya, siap-siap. Oke Ibu, siap. Clap. Clap. Baik, kita mulai lagi. Clap. Boom. Boom. Pen. Putaran kedua. Clap. Clap. Boom. Boom. Pen. Baik, selanjutnya putaran ketiga. Hati-hati ya anak-anak, karena ini putaran terakhir. Boom. Clap. Clap. Pen. Baik, anak-anak yang kalah silakan maju ke depan untuk home pimpala. Siapa yang kalah? Bebek. Silvi. Maju. Saya Ibu. Maju anak-anak. Ayo maju. Satu, dua, tiga. Home pimpala yung gambreng. Nah, baik. Jadi yang kalah adalah Bella ya. Nanti punishmentnya dari saya, kamu nanti memimpin doa di akhir pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, Ibu ingin kalian menyimak gambar di layar. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman dipakai ketika berjalan di lantai yang keras? Flat shoes ataukah high heels? Ratus Ibu, soalnya lebih rata dan lebar, terus nggak sakit di kaki. Nah, betul sekali Gita. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berpikir lagi, apakah bentuk dan luas permukaan kaki itu mempengaruhi tekanan pada kaki? Ya Ibu, karena hal ini berat badan bertumbuh di titik kecil, jadi tekanannya lebih besar. Nah, betul sekali Bella. Jadi itulah konsep tekanan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis, yaitu bagaimana tekanan bekerja pada air dan juga mengapa tekanan dapat mempengaruhi kedalaman pada air. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak, pengetahuan ini itu sangat bermanfaat apabila suatu hari nanti kalian ingin menjadi penyelam, ingin menjadi ilmuwan dan juga peneliti yang bekerja pada teknologi di bawah air. Jadi apakah kalian siap untuk menyelam dalam pada ilmu pada pagi hari ini? Siap Ibu. Nah, baik anak-anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini
lebih terarah, Ibu ingin menjelaskan penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap, kedua ada penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin kalian menyiapkan HP kalian dan mengerjakan kuisis atau pretest yang telah Ibu bagikan ke grup dan masuk pada link kuisis tersebut ya sekarang. Sudah masuk Bu, ini tinggal kerjain saja ya? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ingat, waktunya 10 menit dari sekarang. Baik Ibu. Baik anak-anak, pretest sudah dilakukan ya. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video yang terjadi pada peristiwa tahun 2021 tentang tenggelamnya kapal Nanggala 402. Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Baik Ibu. Setelah kalian menonton video cuplikan tersebut, ada yang bisa menceritakan apa sih masalah utama yang terjadi pada video yang telah kita tonton tadi? Saya Ibu. Ya Eva? Kapal selam KRI Nanggala 402 itu tenggelam Ibu. Nah, seluruh awak kapal tidak bisa diselamatkan dan kapal tersebut juga ditemukan hancur ke dalam laut. Tetapi mengapa ya Ibu, tekanan di laut itu dapat menghancurkan kapal selam yang besar? Nah, itu benar sekali ya Eva. Jadi itu akan menjadi dasar pertanyaan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdasarkan video tadi, sekarang kita akan merumuskan masalahnya bersama. Coba pikirkan apa sih yang ingin kalian ketahui dari fenomena tersebut? Izin menjawab Ibu. Iya Sylvie, Apakah tekanan di dalam laut bisa membahayakan benda, Bu? itu sudah mengarah ke inti ya, namun apakah ada yang bisa memberikan rumusan masalah yang lebih spesifik? Saya Ibu. Ya Nurul? Mungkin pengaruh kedalaman laut terhadap tekanan yang diterima kapal Ibu. Nah, bagus, itu sudah tepat ya arahnya. Jadi, rumusan masalah kita hari ini adalah bagaimana pengaruh kedalaman laut terhadap tekanan hidrostatis yang diterima oleh awak kapal Nanggala 402. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah merumuskan masalahnya bersama ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah kita dapatkan. Nah, menurut kalian bagaimana sih pengaruh kedalaman laut terhadap tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh awak kapal Nanggala 402? Saya Ibu. Ya Dita, silakan. Mungkin semakin dalam kapal berada, tekanannya semakin tinggi Bu. Nah, betul sekali ya Dita. Jadi, rumusan hipotesis kita adalah semakin dalam kapal, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan awak kapal Nanggala 402 akan semakin besar. Nah, sekarang kita akan menguji hipotesis ini melalui kegiatan pembuatan produk atau eksperimen sederhana. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Jadi, nama-nama yang Ibu panggil silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Baik Ibu. Untuk kelompok 1 ada Nurul, Isni, dan Bella. Untuk kelompok 2 ada Eva, Sylvie, dan Dita. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan Ibu bagikan LKPD tekanan hidrostatis. Di dalam LKPD ini sudah terdapat petunjuk-petunjuk untuk kalian mengerjakan serta pertanyaan-pertanyaan panduan dan tempat untuk kalian menyajikan hasil dan kesimpulan. Oke? Baik Ibu. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Oke, perhatian anak-anak ini penting ya. Jadi, kalian akan membuat produk sederhana untuk mengetahui pengaruh dari kedalaman dan tekanan hidrostatis. Siapkan alat dan bahan, kalian bebas ya memilih dan menggunakan alat-alat ini sesuai dengan produk yang kalian kasihkan. Baik Ibu.
Oke, baik. Sekarang bisa dimulai ya untuk merancang dan membuat alatnya. Ibu beri waktu kalian 40 menit dari sekarang. Jadi ini kita ikat dulu ya selang sama talinya di dalam kardus. Ya, habis itu kita pasang corongnya. Terus habis itu nanti terakhir kita masukin air ke selangnya ya. Pastikan setiap kelompok memiliki desain yang jelas dan tuliskan di dalam LKPD kalian ya. Waktu membuat alat sudah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya kalian menguji coba alat yang sudah kalian buat. Baik Ibu. Uji gimana ini teman-teman? Kita pakai perbedaan 2, 4 sama 6 cm aja ya. Gimana? Oke, bagus. Nanti aku yang bagian hitung hasilnya ya. Oke. Anak-anak, karena waktu menguji hipotesis sudah selesai dan Ibu lihat juga kalian sudah selesai semua ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk membuat kesimpulan dan berdiskusi secara kelompok selama 10 menit. Selesai anak-anak? Sudah ya Bu. Nah, karena sudah selesai, kalian akan maju ke depan ya untuk mempresentasikannya secara lisan. Nah, untuk yang maju pertama, yakni kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Untuk data hasil percobaan tekanan hidrostatik yang telah kami lakukan, kami membuat kedalaman 0,03 meter dengan tekanan hidrostatik sebesar 300. Untuk kedalaman 0,05 meter, kedalaman tekanan hidrostatik yang didapat 500, dan untuk kedalaman 0,07 meter, tekanan hidrostatik yang didapat 700. Pada grafik menunjukkan hubungan linear atau menanjak antara kedalaman dan tekanan. Artinya, semakin besar kedalaman air, semakin besar pula tekanan yang diterima. Baik, kesimpulan dari percobaan ini yaitu semakin dalam suatu benda berada dalam zat cair, maka tekanan hidrostasis yang dialaminya akan semakin besar. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Jadi kalian sudah tepat. Nah, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Gita dengan absen 4, Saya Eva dengan absen 5. Saya Silvi dengan absen 6. Di sini kedalaman yang kami pakai yang pertama adalah 0,02 meter yang diperoleh tekanan hidrostatisnya 200, dengan kedalaman 0,04 diperoleh tekanan hidrostatisnya 400, dan kedalaman 0,06 tekanan hidrostatisnya 600. Nah, untuk grafiknya yaitu lurus dan menanjak. Artinya, semakin dalam suatu benda berada dalam air, maka tekanan hidrostatik yang diterima juga akan semakin besar. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan pada percobaan kali ini adalah semakin besar kedalaman suatu benda, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Seperti biasa ya anak-anak, kalian telah membuktikan konsep tekanan hidrostatis melalui percobaan secara langsung dengan benar dan tepat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu sangat bangga sekali atas kerja kalian hari ini. Jadi
saya sudah melakukan eksperimen, kemudian diskusi, juga menyampaikan pendapat, serta mengambil kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Nah, sebelumnya Ibu mau menekankan konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan hidrostatis? Siapa yang tahu? Saya Bu, kedalaman. Makin dalam makin besar tekanannya. Ya, betul Ismi. Ada yang tahu lagi? Saya Ibu. Ada masa jenis cair juga. Ya, betul ya dua-duanya. Jadi, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama tadi ada kedalaman. Jadi, semakin dalam maka tekanannya juga semakin besar. Lalu yang kedua ada massa jenis cair. Semakin besar massa jenis cair, maka tekanannya juga semakin besar. Lalu Ibu akan menekankan satu rumus untuk tekanan hidrostatis. Rumusnya yaitu Rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis cair, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Paham semuanya? Paham Ibu. Oh, jadi makanya kapal selam bisa hancur kalau terlalu dalam ya Ibu? Betul sekali Eva, jadi video tenggelamnya kapal Nanggala tadi merupakan contoh nyata dari bagaimana tekanan air laut di kedalaman ekstrim bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan struktur kapal yang kuat. Dan hal ini menjadi penting dalam konsep sains untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kepada satu kelompok yang tadi sudah menjelaskan pekerjaannya dengan sangat baik. Jadi tadi ada satu kelompok yang alat eksperimennya sangat fungsional. Kemudian anggota kelompoknya aktif dan presentasinya komunikatif. Jadi selamat kepada kelompok 2. Diberikan ke teman-teman. Terima kasih Bu. Dan untuk kelompok lainnya tidak boleh berkecil hati ya. Semuanya sudah berkontribusi dengan sangat baik. Terima kasih Ibu. Nah, kami jadi makin semangat untuk belajar IPA. Ya, senang mendengarnya Sylvie. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan post-test. Ibu akan mengirimkan link quiznya di grup WhatsApp. Silakan dikeluarkan gadgetnya. Baik, linknya sudah Ibu bagikan. Silahkan bisa dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Baik Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan ditaruh semuanya gadgetnya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengarkan refleksi dari salah satu dari kalian. Saya Ibu. Silakan dulu. Setelah melakukan eksperimen dan merancang alat percobaan, hari ini saya jadi tahu bahwa tekanan dalam air ternyata sangat besar. Apalagi kalau kita berada di laut yang dalam. Saya juga jadi paham kenapa kapal selam bisa rusak kalau masuk terlalu dalam. Baik, terima kasih Nurul atas refleksinya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Jadi jangan lupa untuk dipelajari dulu ya materinya. Baik, baik Ibu. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silahkan ditutup dengan doa. Tadi siapa yang mendapatkan punishment? Saya Ibu. Silahkan Bella dipimpin. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.